Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudari, Saudara serta anak-anakku yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat mengikuti ibadah keluarga hari ini, Rabu tanggal 7 Oktober 2020 secara recording, yang disiarkan dari GPIB Pelita, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Dalam ibadah keluarga, firman Tuhan yang akan kita dengar terambil dari Kisah Rasul 20 ayat 7-12 dan tema renungan perpisahan yang menghiburkan. Ibadah keluarga akan dilayani oleh Nona Febriana Lady Langing. Selamat melayani. Umat Tuhan, marilah kita persiapkan diri, hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Mari kita puji Dia dari Kidung Jemaat 19 ayat 1 dan 2. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu saat ini. Kami bersyukur Tuhan sebab Tuhan mengasihi kami. Dan biarlah kasih itu hadir di ibadah keluarga kami saat ini. Untuk memberkati kami semua. Layakkan kami ya Tuhan, dan baharuilah iman kami. Jadikan kami umat yang taat akan sabda dan Taurat-Mu. Amin. Kita pujiin Kidung Jemaat 19 bait 5. Tuhanku Yesus. Umat Tuhan, mari kita ungkapkan Mazmur pujian berdasarkan Mazmur 68 ayat 1-8. Mari kita bermazmur. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membencinya melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api. Demikian orang-orang baik, binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar
bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, masmukanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan, sehingga mereka bahagia, tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara. Demikian firman Tuhan. Umat dipersilakan duduk. Kita kidungkan nyanyian dari Kidung Jemaat 46 bait 1. Besarlah nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, Umat yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita akan mendengar dan merenungkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari bersama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Maha Kasih, Allah yang senantiasa membimbing dan menyertai kami, saat ini ya Tuhan, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan mau curahkan Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga setiap hal yang kami dengar itu semua boleh menjadi berkat bagi diri kami, namun lebih daripada itu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati hamba-Mu ya Tuhan yang dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya apapun yang disampaikan semua sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Inilah permohonan doa kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 20, ayatnya yang ke-7 sampai 12. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas, di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat.
Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika saya duduk di bangku SMP, saya menemukan bahwa ternyata saya punya kegemaran atau hobi membaca. Dan hobi tersebut masih berlangsung sampai sekarang, tapi rupanya ada hobi lain yang lebih mempengaruhi saya, kurang lebih begitu. Saya memang masih suka membaca, tapi ternyata ada hobi yang kira-kira lebih prioritas lah buat saya. Hobi tersebut adalah traveling atau jalan-jalan. Nah, traveling ini merupakan hobi yang kurang lebih 2-3 tahun belakangan ini sangat digandrungi oleh banyak kalangan. Bukan hanya dari kalangan anak-anak muda, tetapi juga yang dewasa mulai menyukai hobi traveling. Bahkan beberapa ada yang menjadikan traveling ini sebagai gaya hidup, seperti olahraga atau makan makanan yang sehat. Jadi kalau tidak melakukan traveling atau jalan-jalan, rasanya seperti ada yang kurang begitu. Tapi tentu saja ada beberapa orang yang tidak suka dengan hobi ini. Beberapa menganggap bahwa hobi ini tidak ada manfaatnya, hanya buang-buang uang atau buang-buang waktu saja. Ya, tapi namanya juga hobi ya, preferensi. Setiap orang bisa memilih apa yang dia senangi dan tidak dia senangi. Tapi kalau saya pikir-pikir, Bapak Ibu Saudara, traveling sebenarnya sudah menjadi hal yang tidak terpisahkan dari bagian hidup manusia. Kenapa begitu? Saya mau coba tanya kepada Bapak Ibu Saudara, pernahkah Bapak Ibu Saudara berdiam atau tinggal di suatu tempat yang sama dari lahir sampai saat ini? Silahkan bisa dijawab di dalam diri kita masing-masing gitu ya. Saya tidak tahu jawabannya seperti apa, tapi mungkin ada yang menjawab, iya saya tinggal di satu tempat yang sama dari saya lahir sampai saya sebesar ini, rumah saya juga masih rumah yang dulu. Oke, untuk tempat tinggal. Tapi bagaimana dengan pendidikan? Misalkan TK, SD, SMP, SMA, kuliah sampai bekerja. Saya rasa kita pasti akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, pernyataan saya ini ingin menggambarkan bahwa sebenarnya traveling itu atau jalan-jalan sudah menjadi hakikatnya manusia. Bahwa hakikatnya memang manusia senang melakukan traveling atau jalan-jalan. Namun dalam kacamata iman Kristen, traveling atau jalan-jalan ini kita dapat melihatnya sebagai sebuah peziarahan. Hidup adalah peziarahan, artinya sebuah perjalanan panjang yang di dalamnya terdapat misteri kehidupan. Kata ziarah di sini bukan hanya sekadar mengunjungi makam atau tempat-tempat suci lainnya gitu ya, tapi kata ziarah memiliki makna yang lebih dalam. Kata ziarah menunjukkan adanya tantangan, pergumulan, tekad, dan kesempatan-kesempatan yang hadir di dalamnya. Dan pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan secara bersama-sama peziarahan hidup seorang Paulus. Tentu kita sama-sama tahu ya, dari sekolah minggu sudah diajarkan gitu mengenai siapa Paulus, bagaimana latar belakangnya. Kita tahu cerita kelam seorang Paulus pada masa lampau yang kemudian dia mengalami sebuah transformasi di dalam hidupnya. Paulus yang tadinya seorang pembenci, kemudian menjadi seorang pengajar yang penuh kasih dan tentunya konsisten di dalam pelayanannya.
Perjalanan hidup Paulus penuh dengan pasang surut yang menumbuh kembangkan imannya sebagai seorang pengikut Kristus. Tantangan dari orang-orang Yahudi, kemudian juga dari pemerintahan Romawi, mewarnai setiap pelayanan yang Paulus lakukan, dimanapun dia berada. Belum lagi ketika Paulus harus bertemu dengan medan yang sulit gitu ya, sehingga menuntut Paulus memiliki ketahanan fisik yang lebih kuat agar perjalanan pelayanannya itu bisa berjalan dengan baik. Namun di tengah-tengah tantangan tersebut, Paulus tetap dapat melalui itu semua. Dan di sini bukan karena Paulus kuat, melainkan karena penyertaan dan bantuan Tuhan di dalam peziarahan hidupnya yang penuh misteri. Karena dalam kacamata peziarahan, yang penting bukan hanya kemana kita melangkah, namun dengan siapa kita melangkah. Dan melalui Paulus kita melihat bahwa ia melangkah bersama dengan Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Dalam bacaan kita malam hari ini, Paulus hampir sampai di penghujung waktu pelayanannya di Troas. Seperti yang tertulis di judul dari Makedonia ke Troas. Dan bacaan kita mau menceritakan akhir pelayanan Paulus di Troas. Di sini kita melihat bahwa Paulus memang adalah seorang traveler sejati karena dia melakukan pelayanan dari satu tempat ke tempat lainnya, dan itu bukan dalam jarak yang dekat gitu, yang tidak hanya ditempuh dengan jalan kaki 2-3 km, bisa beribu-ribu kilometer yang dilalui oleh Paulus. Dan hasil dari perjalanan Paulus kurang lebihnya itu hadir 30 gereja dari Asia hingga Eropa. Ketika Paulus akan berpindah dari satu tempat pelayanan ke tempat pelayanan lainnya, tentu ada yang namanya momen perpisahan. Dan tadi baru saja kita membaca momen perpisahan antara Paulus dengan jemaat di Troas. Perpisahan Paulus dengan jemaat di Troas ditandai dengan adanya perjamuan kasih yang kita baca tadi di ayatnya yang ke-7. Perjamuan kasih ini berbeda dengan perjamuan yang kita lakukan pada hari Minggu tanggal 3 Oktober gitu ya. Tetapi perjamuan kasih di sini adalah makan bersama. Di dalam makan bersama atau perjamuan kasih ini terjalin sebuah intimasi atau kedekatan di dalam sesama anggota jemaat. Setelah melakukan perjamuan kasih, seperti biasa Paulus tentu akan melakukan pengajarannya yang dia bawa dengan suasana yang santai dan tidak begitu formal. Kenapa saya bilang santai dan tidak begitu formal? Karena tadi yang kita baca, Bapak Ibu Saudara, ada seorang anak muda yang juga turut mendengar pengajaran Paulus, tapi mendengarnya sambil duduk di dekat jendela. Coba bayangkan di tingkat 3 di sini dikatakan, karena memang pengajaran saat itu kan biasanya memang tidak dilakukan seperti di gedung-gedung gereja yang kita nikmati saat ini gitu ya. Bisa di teras rumah, bahkan bisa di jalan, dan ini di sebuah rumah di lantai 3 yang dilakukan oleh Paulus. Lalu ada seorang anak muda yang mendengar pengajaran Paulus sambil duduk di dekat jendela gitu. Anak muda tersebut bernama Eutikus. Nah, saya melihat bukannya Eutikus ini tidak beretika gitu ya, namun karena dia memandang Paulus sebagai seorang pengajar yang bersahabat. Karena dia merasa Paulus sebagai seorang pengajar yang bersahabat, maka ketika dia mendengar pengajaran Paulus, dia merasa nyaman gitu. Namun karena saat itu waktu sudah larut dikatakan, jadi wajar ya anak muda ini merasa ngantuk gitu karena udah waktunya tidur. Semoga memang karena udah waktunya tidur ya, bukan karena dia bosan mendengar penyampaian dari Paulus gitu. Namun karena tidak dapat menahan rasa kantuknya, di situ dikatakan kalau Eutikus ini terjatuh dari lantai 3 ke lantai 1. Kalau kita pikir pakai logika, orang jatuh dari lantai 3 ke lantai 1 itu pasti akan mengalami cedera yang parah. Jadi menurut saya wajar saja di sini disampaikan kalau Eutikus itu diidentifikasi sudah meninggal dunia. Namun pada saat kejadian, kemudian Paulus datang menghampiri dan membangkitkan anak muda itu. Sebuah kejadian di luar nalar manusia. Karena saat itu yang kita tahu bahwa mujizat-mujizat kebangkitan yang bisa dilakukan itu hanya oleh Yesus. Tapi saat itu Paulus juga ternyata dapat melakukan hal tersebut.
Namun itulah yang terjadi, Paulus membangkitkan anak muda tersebut, dan dalam kacamata iman Kristen kita melihat bahwa peristiwa kebangkitan Eutikus ingin disampaikan bahwa sumber utama kekuatan dan penghiburan umat Kristen adalah Kristus, pribadi yang telah mengalahkan kematian, suatu hal yang begitu ditakuti oleh manusia. Disinilah akhir dari kebersamaan Paulus dengan jemaat di Troas. Paulus menutupnya dengan sangat apik. Ia menutup peziarahan hidupnya di Troas dengan sebuah sukacita, kebahagiaan, dan penghiburan. Inilah yang akan kita maknai dalam renungan kita pada malam hari ini. Dalam peziarahan hidup kita, tentu kita akan singgah dari satu tempat ke tempat lainnya. Karena saya percaya kita tidak diam dari satu tempat yang sama di dalam hidup kita. Karena peziarahan hidup juga tentang singgah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Lalu apa yang harus atau perlu kita lakukan ketika kita melakukan persinggahan ke berbagai macam tempat? Sama seperti melakukan traveling atau jalan-jalan, nikmatilah momen itu sebaik-baiknya. Maknailah persinggahan kita dengan baik. Jika kita bekerja, maka bekerjalah dengan baik. Nikmati pekerjaan yang kita lakukan, dan nikmatilah suasana yang tercipta dari pekerjaan tersebut. Nikmatilah kebersamaan dengan orang-orang di tempat kerja kita. Tapi ini juga bukan hanya berbicara dalam lingkup pekerjaan, sekolah, tapi juga di dalam relasi kita dengan orang lain. Di dalam sebuah persekutuan juga. Yang paling penting adalah enjoy the moment. Nikmatilah momen saat itu. Hal lain yang perlu kita ingat, bahwa hidup itu tentang perjalanan, bukan hanya tujuan. Seperti yang dikatakan oleh seorang penulis puisi terkenal dari Amerika, namanya Ralph Waldo Emerson. Dia mengatakan bahwa life is a journey, not a destination. Hidup adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Jadi ketika kita fokus pada peziarahan hidup kita, pada perjalanan hidup kita, maka tidak ada titik akhir yang perlu kita tuju. Tidak ada garis final. Karena kita akan senantiasa terus berjalan dan memaknai perjalanan kita. Karena itu kita percaya bahwa perjalanan hidup bersifat dinamis, tidak berhenti dan akan terus bergerak. Dalam peziarahan hidup yang kita lakukan, juga kita akan menemukan beragam rasa di dalamnya. Kita akan menemukan bahagia, kita akan menemukan sukacita, pengharapan, rasa senang. Tapi bukan cuma itu, kita juga akan menemukan kecewa, marah, patah semangat, galau, dan berbagai macam rasa lainnya. Namun di tengah semua rasa yang ada, yang kita nikmati, yang kita alami, nikmatilah peziarahan hidup kita. Berkaca dari peziarahan hidup Paulus, torehlah hal-hal baik di dalam peziarahan hidup kita. Dimanapun Tuhan tempatkan, jadilah penghibur dan pembawa damai sejahtera Kristus. Nyatakanlah Kristus di dalam hidup kita secara nyata. Dan perlu kita ingat, bahwa hal-hal baik yang kita lakukan itu bukan supaya nama kita dikenang, bukan supaya kita menjadi populer, bukan supaya kita naik daun dan sebagainya. Tapi tujuannya hanya agar orang-orang semakin melihat Kristus di dalam hidup kita. Dan kasih Kristus itu bisa tersampaikan ke orang banyak. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di akhir khotbah ini saya mau sampaikan, selamat menikmati peziarahan hidup kita, berjalanlah bersama Tuhan, dan selamat menikmati berbagai macam rasa yang akan kita temui di masa peziarahan kita. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat yang terkasih, kini kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Allah untuk sapaan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih karena kami masih boleh menikmati kebaikan-Mu melalui firman yang kami dengar pada malam hari ini. Kiranya ya Tuhan, firman yang kami dengar saat ini boleh menjadi kekuatan kami di dalam menghadapi peziarahan hidup kami. Kiranya melalui firman ini dapat menguatkan kami agar kami terus berjalan bersama dengan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Ya Allah yang Maha Kasih, saat ini kami bersama bersatu hati ya Tuhan, berdoa bagi bangsa dan negara kami. Engkau melihat ya Tuhan pergumulan yang dihadapi oleh bangsa kami, dan mungkin juga di negara-negara lain. Saat ini perjuangan yang dilakukan untuk menghadapi pandemi COVID-19 dilakukan dan dikerahkan oleh berbagai macam pihak. Tuhan Yesus kiranya mau memberkati bangsa dan negara kami, terlebih khusus untuk pemerintah yang memiliki bagian untuk mengambil keputusan. Kiranya ya Tuhan, setiap keputusan yang diambil boleh mereka gumuli dengan kejujuran dan ketulusan. Sehingga apapun yang diambil, keputusan-keputusan itu adalah yang memang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk para tenaga kesehatan yang melibatkan diri di dalam perjuangan untuk melawan pandemi ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan mereka kesehatan. Tuhan juga mau menguatkan mereka dan memberikan mereka penghiburan melalui apapun yang mereka temui. Terlebih lagi kami ya Tuhan sebagai bangsa, sebagai masyarakat, kiranya Tuhan mau satukan kami, satukan hati kami Tuhan, biarkan kami boleh bersama-sama menghadapi hal ini bukan dengan pertengkaran, bukan dengan percekcokan, tetapi kami berjalan bersama-sama untuk Indonesia yang lebih baik. Kami mau berdoa juga ya Tuhan bagi gereja-Mu dimanapun berada, khususnya GPIB Pelita. Kiranya Tuhan memberkati gereja dan pelayanan yang dilakukan sampai saat ini. Kami memahami ya Tuhan bahwa kami harus menghadapi keterbatasan saat ini dengan melakukan ibadah-ibadah secara online. Tapi kami percaya Tuhan bahwa ibadah online yang kami lakukan tidak akan mengurangi hakikat ibadah kami kepadamu. Persekutuan yang kami lakukan dengan Engkau, kami yakini masih terus terjalin bahkan sampai saat ini. Berkatilah Tuhan setiap ibadah yang kami lakukan, sehingga apapun yang dilakukan, setiap pelayanan yang kami kerjakan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan berkati Ibu Pendeta Ellen selaku KMJ di tempat ini. Tuhan berikan dia kekuatan, berikan dia kesehatan, sehingga boleh terus melakukan pelayanan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Juga bagi PHMJ dan seluruh majelis jemaat yang terlibat di dalamnya. Meskipun saat ini kami tidak dapat bertemu secara ragawi ya Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan mempersatukan kami di dalam sebuah persekutuan di mana hati kami bersama-sama boleh tertuju untuk boleh melayani Engkau. Kiranya ya Tuhan, di tengah keterbatasan kami, Engkau juga terus memberkati niat pelayanan kami. Untuk setiap orang yang terlibat di dalam pengambilan pelayanan untuk ibadah apapun itu, kiranya Tuhan berkati mereka di dalam kehidupan pribadi maupun keluarga. Tuhan Yesus, begitu banyak hal yang kami gumuli sampai saat ini, begitu banyak hal yang kami takutkan, tapi kami yakin dan percaya ya Tuhan bahwa kami memiliki Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan yang akan selalu menguatkan dan memampukan kami. Ketika segala sesuatunya terlihat begitu sulit di depan, kami mau mengimani ya Tuhan bahwa ada hal-hal baik yang Tuhan ciptakan untuk kami. Apapun saat ini Tuhan yang kami naikkan di dalam doa-doa kami, kiranya Tuhan mau senantiasa mendengarkan setiap doa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di GPIB Pelita yang saat ini mungkin sedang dalam kelemahan tubuh yang namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya dimanapun mereka berada Tuhan, baik di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan mau bantu untuk pulihkan mereka melalui obat-obatan, makanan, dan minuman yang dikonsumsi. Tuhan juga berkati keluarga yang senantiasa menemani, sehingga
bukan hanya fisik yang boleh terobati, yang pulih, tetapi secara batin, mental juga kami boleh beroleh sukacita. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami mau menyerahkan 1 minggu kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami, sekolah, perkuliahan kami, atau apapun yang kami lakukan. Kiranya Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami. Dan kiranya Tuhan melalui keberadaan kami, nama-Mu boleh semakin dimuliakan, dan semakin banyak orang yang boleh menerima kasih-Mu di dalam hidup mereka. Doa yang jauh daripada sempurna ini Tuhan akan kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Firman Tuhan dalam 1 Tawarik 29 ayat 17 yang menyatakan, Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Sambil memberi persembahan, kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 297 bait 1 dan 2. Kau Yesus Raja Maha Kaya. Bapak Ibu terkasih, mari berdiri dan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur.
Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan, demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mohon perhatian jemaat dalam warta jemaat ibadah keluarga hari ini sebagai berikut. Demikian warta jemaat hari ini, Rebo 7 Oktober 2020. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, marilah berdiri. Mari kita menjadi pelaku firman Tuhan dengan perkataan dan perbuatan yang memberkati hidup sesama kita. Mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 285, baitnya yang pertama dan kedua. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mengubahkan semua jadi satu kalam. Biar dunia tahu bahwa kita mulia dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan tangan. Kita jalan bersama bergandengan tangan. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita mulia dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Umat yang dikasihi Allah, kiranya kasih Tuhan menolong setiap langkahmu dan meneguhkan imanmu melakukan ziarah iman yang terus berlangsung di dalam kehidupanmu. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sungguh tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin.
Puji Tuhan, ibadah keluarga boleh dapat dilakukan dan berjalan dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah mengikuti ibadah dari rumah. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.